Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Darlin Suryakihari. Kalian bisa panggil saja Ibu Darlin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kita bisa belajar dengan baik. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Oke, berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang suatu hukum dalam fisika, yaitu hukum Hooke. Nah, dalam pembelajaran kali ini, saat kita belajar, kita harus mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis konsep hukum Hooke dengan benar melalui percobaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, membuat grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang setelah melakukan percobaan. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil percobaan hukum Hooke dengan baik. Oke. Ini adalah gambar yang bisa Ibu sajikan. Silakan kalian perhatikan. Nah, ini adalah gambar apa? Ya, benar sekali, ini adalah gambar pegas. Nah, pegas ini adalah suatu benda elastis yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, atau benda yang selalu ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, benda pegas ini saat ditarik dengan besar gaya tertentu, dia bisa bertambah panjang. Mengapa dia bisa bertambah panjang saat dia diberikan? Contohnya, misalnya gayanya diberikan 10 Newton. Pertambahan panjangnya bisa 0,5. Kemudian saat ditarik dengan gaya yang lebih besar lagi, dia akan lebih bertambah panjang. Mengapa demikian? Kalian bisa jawab? Oke. Kalau belum bisa, kita akan cari tahu jawabannya melalui percobaan yang akan kita lakukan bersama. Nah, silakan klik link yang ada. Oke. Nah, percobaan kita ini menggunakan suatu aplikasi yaitu PET. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan tentang hukum Hooke. Nah, di percobaan ini ada pegas, kalian bisa lihat. Kemudian ada konstanta pegasnya. Kalian bisa atur 100 Newton per meter. Nah, kalau sudah diatur 100 Newton per meter, kemudian gayanya kita atur 10 Newton untuk percobaan pertama. Jadi kita akan melakukan 5 percobaan. Untuk percobaan ini, konstanta pegas untuk 5 kali percobaan itu sama, yaitu 100 Newton per meter. Ya, yang diubah di sini adalah gayanya, yaitu dari percobaan pertama 10 Newton, kemudian nanti percobaan kedua 20 Newton, sampai percobaan kelima 50 Newton. Nah, yang kita mau cari adalah pertambahan panjangnya. Oke, sesuai tabel data percobaan tadi, nanti kita bisa bereksperimen bersama melalui PET, dan kita akan mengisi hasil dari pertambahan panjang saat diberi konstanta pegas sekian dan gaya sekian untuk 5 kali percobaan. Oke, silakan centang option-option yang ada di PET, yaitu ada gaya, ada perpindahannya, dan juga ada nilai. Silakan dicentang semua. Oke, sudah? Oke, silakan melakukan percobaan pertama. Kita bikin gayanya 10 Newton dengan konstanta pegas 100. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kita mendapatkan pertambahan panjangnya, yaitu yang warna hijau, ada tanda panah yang warna hijau, itu 0,1 meter. Oke? Nah, itu hasil pertambahan panjang untuk percobaan pertama. Silakan kalian lanjutkan percobaan kedua sampai dengan percobaan kelima. Oke. Nah, kalian sudah mengisi tabel percobaannya. Silakan analisis data percobaan tersebut. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sajikan data di tabel dalam bentuk grafik, yaitu
grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan gaya dengan pertambahan panjang? Kalian bisa jelaskan melalui grafik yang sudah kalian buat berdasarkan hasil percobaan. Oke, kalian telah melakukan eksperimen menggunakan pet dan kalian juga telah menganalisis data dan mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih rinci, yaitu yang pertama di sini mari kita lihat grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Nah, ini adalah grafik yang sama seperti yang telah kalian sajikan dan yang telah kalian presentasikan. Nah, di sini gayanya dari 10 Newton sampai ke 50, kemudian yang sumbu X yaitu untuk pertambahan panjangnya. Berdasarkan hasil percobaan kalian menemukan pertambahan panjang untuk gaya 10 Newton yaitu 0,1 sampai dengan percobaan yang kelima mendapatkan pertambahan panjang 0,5 untuk gaya 50 Newton. Nah, kalian lihat grafik ini, dia membentuk garis yang linear. Nah, ini berarti bahwa gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Nah, itu sama saja. Berarti semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya. Sebaliknya, kalau gayanya semakin mengecil atau berkurang, berarti pertambahan panjangnya juga berkurang. Nah, anak-anak, dari percobaan ini sesuai dengan hukum Hooke bahwa gaya itu sebanding dengan pertambahan panjang. Jadi gaya tarik yang kalian lakukan pada pegas itu, nah yang penting tidak melampaui batas elastisitas dari pegas tersebut, maka gaya pemuli itu sebanding dengan pertambahan panjang. Jadi ada gaya tarik, gaya pemuli itu sama tapi arahnya berlawanan. Kalau gaya tarik kalian ke kiri, maka gaya pemulinya juga ke kanan, bukan ke kiri, karena berlawanan. Oke. Nah, ini sesuai dengan persamaan hukum Hooke. Kalian bisa lihat bahwa F ini adalah gaya pemuli sama dengan minus Kx. Nah, pernyataan tersebut bisa disajikan secara matematis, yaitu dalam persamaan F sama dengan minus K kali delta X. F di sini adalah gaya pemulinya. Jadi kita mencari gaya pemulinya. Nah, tanda minus ini menyatakan bahwa arah gaya pemuli itu berlawanan dengan gaya tarik atau berlawanan dengan arah gerak benda seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saat pegas ditarik contohnya ke kanan, gaya tariknya ke kanan, maka gaya pemuli itu bekerja ke kiri karena kembali ke bentuk semula, maka gaya pemuli itu ke kiri. Nah, nilai negatif ini menyatakan bahwa arah gaya pemuli dengan arah gaya tarik itu berlawanan. Oke? Nah, oke, anak-anak, mari kita menarik kesimpulan secara bersama-sama tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai hukum Hooke. Nah, berarti semakin besar gaya yang kita berikan, maka pertambahan panjangnya bagaimana? Semakin bertambah. Oke, teman. Oke, berarti kalian sudah mengerti bahwa hukum Hooke ini menyatakan bahwa gaya itu sebanding dengan pertambahan panjang atau gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Oke, anak-anak, kalian mempunyai tugas dari Ibu, yaitu silakan kalian mencari aplikasi dari hukum Hooke ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh kumpul minggu depan. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa, karena tadi kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita juga harus menutup dengan doa, karena kita adalah orang-orang yang beragama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye.